Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala akramin nabiin wa asrafil mursalin Muhammadin al-qail kulhil ilma minal mahdi ila lahdi wa ala alihi wa ashabihi wa at'abihi illa yaumiddin amma ba'du. Yang kami ta'zimi Al-Ustadz Muhai Atali selaku penceramah. Yang terhormat Konsul Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Bapak Sunarko. Yang terhormat Pelaksana Fungsi Pensosbud KJRI Johor Bahru, Bapak Muhammad Rizali. Yang kami hormati Pengurus Universitas Terbuka Kelompok Belajar Johor. Dan yang kami hormati tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah adalah merupakan tanda syukur yang utama tatkala kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ucapan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang senantiasa memberikan kita rahmat, nikmat, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita dapat hadir di acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijri dan bersilaturahmi dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan adalah merupakan bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah tatkala kita menyenandungkan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seraya kita memanjatkan harapan, semoga Allah menetapkan beliau sebagai suri tauladan kita hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selaku penata acara, kami bersama panitia acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah telah mengemas kegiatan ini ke dalam serangkaian acara yang ringkas dan padat tanpa mengenyampingkan makna peringatan ini. Baiklah, demi efektivitas acara dan efisiensi waktu, rangkaian acara ini kami kemas sebagaimana susunan acara berikut ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, lantunan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan Ketua PPI UTPJ. 4. Sambutan Kepala PPMLN UT. 5. Sambutan Konsul Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. 6. Foto bersama. 7. Ceramah agama. 8. Sesi tanya jawab. 9. Pembacaan doa. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berharap acara ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya tanpa kendala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, selanjutnya acara yang kedua, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Marsam Amin dan Lulu Purwati. Kepada Saudara Marsam Amin dan Lulu Purwati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah lantunan ayat suci yang begitu menggugah jiwa. Semoga kita mendapat pahala, hidayah, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Keputusan Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam akan tetap terlimpahkan kepada suri tauladan umat manusia. Tokoh paling berpengaruh di dunia, yakni baginda Rasulullah alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabat, dan semua peserta sekalian. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Ustadz Muhai Atali selaku penceramah pada acara kali ini. Yang terhormat Bapak Konjen Republik Indonesia Johor Bahru, Bapak Sunarko. Yang terhormat pelaksana fungsi Pensosbud, Kepala selanjutnya yaitu Kepala PPMLN, Pak Pardamaian Daulay. Yang kami hormati pengurus Universitas Terbuka Pokjar Johor. Dan yang kami hormati tamu undangan dan seluruh peserta yang berbahagia. Hadirin dan para peserta sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kembali acara yang telah biasa kita laksanakan apabila kita memasuki bulan Ramadan, yaitu webinar ceramah agama yang bertema Semangat Isra Miraj sebagai motivasi menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Izinkanlah saya mewakili mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Johor mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya atas segala bentuk yang berhubungan dengan adanya acara ini. Selain itu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuan dari Bapak-Bapak sekalian, baik berupa tempat, materi, tenaga, dan juga pikiran guna terlaksananya kegiatan yang setiap tahunnya kita laksanakan bersama, yaitu webinar ceramah agama ini. Hadirin sekalian, kekompakan dan ukhuwah Islamiyah kita perlu dijaga.
dan dipupuk bersama. Sehingga setiap momen adanya peringatan hari besar Islam lainnya, kita merasa tergugah dengan penuh semangat dan keikhlasan untuk terus dan terus melaksanakan kegiatan yang bernuansa Islami seperti ini. Kiranya tak elok jika saya berlama-lama mengingat banyaknya serangkaian acara yang masih belum kita lalui, dan semoga Allah senantiasa memaafkan segala bentuk kesalahan yang pernah kita berbuat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ketua Umum PPI UT Pokjar Johor kepada rekan Daru Catur. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Baiklah, rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri. Dengan hormat kepada Bapak Pardamaian Daulay, kami persilakan. Ya, terima kasih. Mbak Fadila, suara saya bisa terdengar? Kedengaran, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat siang, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, yang patut kita hormati Bapak Konjen RI Johor, Bapak Sunarko. Yang kita hormati Bapak Pelaksana Fungsi Pensosbud, Bapak Muhammad Rijali Nur, Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram Tuan Guru kita yang selalu kita hormati, Bapak Muhayat Tali, Bapak Rijal selaku pengurus Pokjar UT di Johor, dan beberapa staf yang saya banggakan, Ketua Pusat PPI, PPI UT Pokjar Johor, Saudara Daru Catur Nur Anggoro. Kemudian yang saya juga banggakan, teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di UT Johor yang telah hadir mengikuti peringatan Isra Mi'raj dan sekaligus menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang insya Allah bulan depan ya kita sudah memasuki bulan Ramadan. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian yang saya hormati juga seluruh tamu undangan yang mungkin tidak bisa saya satu persatu. Semoga kita tetap diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bosan-bosan karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul meskipun kita tidak bisa bersalaman tetapi kita bisa kelihatan wajah. Ya, semoga tetap kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam masih sama-sama kita sanjung tinggikan arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di kemudian hari, terutama nanti di padang mahsyar ya. Semoga kita dapat perlindungan syafaat dari Allah dari Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi akhir zaman. Terima kasih. Saya diundang untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Terus terang ini hari ini kami sangat ada beberapa kegiatan. Tadi barusan pagi Pak Konjen, Pak Sunarko, kita menyelenggarakan upacara wisuda untuk teman-teman alumni yang ada di Pokjar UT Singapura. Nanti sebentar lagi saya juga akan mengikuti acara sosprom gitu ya Pak, sosialisasi dan promosi untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang PMI juga, kerja migran yang akan ditempatkan ke Korea Selatan.
Tapi demi teman-teman mahasiswa, apapun saya terdepan begitu ya Pak Sunarko ya. Jadi semoga acara yang seperti ini bisa terus dilaksanakan, digalakkan ya. Mungkin satu hal kepada Pak Sunarko, saya secara pribadi dan atas nama Universitas Terbuka, Bapak, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya keramatullah Ibu Ipo Marianti binti Asri Abidin yang merupakan ibu atau istri Bapak Sunarko. Kami berdoa mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya mungkin mari kita membacakan Al-Fatihah ya satu kali untuk almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah yang telah kita bacakan tadi dapat meringankan Ibu sehingga mudah-mudahan diterima di sisinya dan dimasukkan ke pintu surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya menyampaikan rasa terima kasih dan bangga yang tidak bosan-bosannya kepada teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa UT yang ada di Pokjar Johor, yang tidak bosan-bosannya, tidak menghalangi ya sesuatu hal di antara keterbatasan. Saya yakin banyak hal keterbatasan yang teman-teman lalui, bukan hanya COVID, tetapi juga mungkin karena pekerjaan, begitu ya. Namun itu semua tidak penghalang ternyata untuk teman-teman untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk juga alhamdulillah kegiatan yang berhubungan dengan ibadah, ya, keagamaan, seperti acara memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dan sekaligus nanti menyambut bulan suci Ramadan. Ya, ini patut suatu kegiatan yang harusnya memang kita galakkan setiap tahunnya, harus kita memperingati kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita dengan menyelenggarakan kegiatan seperti ini, maka kita akan lebih dekat lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, kita bisa lebih dekat kepada Allah dan menjalankan perintahnya, sekaligus dapat menjauhi larangan-larangan yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu momen penting dalam sejarah Nabi Muhammad SAW adalah kegiatan atau perjalanan Isra Mi'raj. Ya, mungkin saya tidak akan menjelaskan apa itu Isra Mi'raj itu karena nanti tentunya Pak Ustadz sudah menyiapkan ya, begitu ya Pak Ustadz ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan satu hal di antara apa sih makna dari Isra Mi'raj itu ya. Isra Mi'raj itu satu makna yang harus kita teladani, yang harus kita patuhi adalah di mana Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk sholat yang diwajibkan kepada seluruh umat manusia, termasuk kita juga. Satu hal yang perjuangan beliau yang patut kita syukuri, patut kita teladani adalah bahwa Pak Ustadz mungkin nanti akan menjelaskan, benar nggak? Mudah-mudahan saya salah, nanti diluruskan ya Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau kita mendengar sejarah, sebenarnya itu sholat waktu itu yang diwajibkan kita ada 50 waktu, begitu ya. Tetapi atas perjuangan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita hanya diwajibkan 5 waktu. Saya sendiri secara pribadi mungkin di antara 5 waktu itu masih juga bolong-bolong, begitu ya. Betapa murkanya kita ya, betapa tidak bersyukurnya kita kepada Nabi Muhammad SAW, begitu ya. Dari 50 waktu begitu ya menjadi 5 waktu. Tetapi kita masih saja di antara 5 waktu saja masih ada sering bolong-bolong ya, tidak melaksanakannya. Ya, mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini menggugah kita kembali bahwa bagaimana kita rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segera kita akan menjalankan tugas perintah kepada kita semua.
Yaitu momen apa namanya yang perlu teman-teman apa namanya renungkan kembali bahwa acara Isra Mi'raj itu bukan hanya ogah-ogahan saja, kita kumpul-kumpul habis itu selesai, tapi maknanya yang perlu kita dalami kembali. Ya, mungkin itu ya pesan saya, hanya singkat karena acara ini mungkin juga sudah terlalu sore ya. Mudah-mudahan acara ini saya berharap nanti mendapat hikmah bagi kita semua. Nanti teman-teman mahasiswa bisa bertambah ibadahnya begitu ya. Kemudian nanti bisa apa namanya melaksanakan pekerjaan seperti biasa ya, sambil juga belajar di universitas terbuka. Satu lagi mungkin apa yang perlu saya sampaikan, Pak Konjen, Pak Ustadz, mungkin sedikit lari ya ke akademik ya teman-teman. Saya ingatkan jangan lupa klik ya format form kesediaan mengikuti tutorial online ya. Bagi yang sudah, insya Allah alhamdulillah. Tapi saya perlu ingatkan nanti teman-teman tidak bisa mengikuti kegiatan layanan tutorial online kalau itu tidak diklik ya. Kalau tidak salah minggu depan ya terakhirnya, tetapi jangan menunggu di akhir-akhir begitu ya. Karena kalau biasanya kebiasaannya orang Indonesia begitu Pak Ustadz ya. Kebiasaannya itu di akhir-akhir begitu. Di akhir-akhir malah nanti semua berbondong-bondong ke satu aplikasi sehingga lemot begitu ya bahasanya ya. Bahasanya lemot sehingga yang disalahkan nanti UT. Ini aplikasinya salah gitu ya. Tapi sukanya menunggu-menunggu gitu. Nanti ada kaitannya juga mungkin dengan Isra Mi'raj ya, bagaimana perintah Allah itu harus segera kita laksanakan begitu ya. Jadi dalam belajar juga seperti itu teman-teman ya, tidak perlu menunggu lama-lama, tapi kalau sudah waktunya segera kita laksanakan. Mungkin ya, itu saja. Sekali lagi saya berharap kegiatan seperti ini bisa terus kita laksanakan, kemudian mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Demikian saja mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi jika ada kesalahan, ada salah kata yang dan tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada panitia, terkhusus kepada Pak Sunarko, Pak Ustadz, mohon maaf saya setelah ini nanti mungkin akan meninggalkan link terlebih dahulu karena saya perjalanan ke Depok, Pak Narko. Jadi saya masih di Pondok Cabe, mungkin 1 jaman ya kayaknya ya ke Depok. Jadi mungkin nanti akan saya mengikuti lewat handphone dari HP. Nanti saya akan terus mengikuti selama di perjalanan. Ini itu saja. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, atas sambutan dan kesempatan waktunya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pardamian Daulay. Acara kelima yaitu sambutan dari Konsul Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kepada yang terhormat Bapak Sunarko, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustadz Muhai Atali yang alhamdulillah pada sore hari ini berkesempatan hadir dalam forum, dalam acara kita. Yang saya hormati Pak Kapus, Pak Pardamian Daulay. Pak Dami, terima kasih banyak atas simpati, doa, dan dukungannya pada kami dan istri. Ketua Umum PPI UTM, PPI UT, Pokjar Kelompok Belajar Johor, Mas Daru, dan semua anggota PPI UT Pokjar Johor dimanapun berada yang saya banggakan dan selalu saya dambakan.
Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul, memperkuat tali silaturahim kami, kita semua. Pak Dame ada di Bogor, ada di Jawa Barat dan akan ke Depok. Al-Ustadz, Pak Mohayat Ali juga ada di Bekasi dan tempat lain mungkin sore ini teman-teman semua tersebar dan kami di Johor Baru dapat terhubung, terkumpul dalam satu acara yang sangat baik dan sangat mulia sore hari ini. Tentu saja apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman PPI, Mas Daru dan juga semua panitia yang pada sore hari ini telah menyelenggarakan satu kegiatan yang sangat baik, sangat positif, peringatan Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Baru, perwakilan pemerintah Republik Indonesia di Malaysia sangat mendukung dan tentu saja mengapresiasi kegiatan ini di tengah situasi dan tantangan yang tidak mudah saat ini dan kesibukan teman-teman sebagai PMI, pekerja migran Indonesia, dan sebagai generasi muda Indonesia harapan bangsa, dan juga sebagai mahasiswa Universitas Terbuka, Pokjar Johor masih terus aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat dan merupakan kalender kegiatan tahunan yang selalu kita laksanakan di KJRI. KJRI mendukung sepenuhnya dan terus membantu, mendukung, dan menyemangati teman-teman mahasiswa UT untuk semua kegiatan-kegiatan baik ekstra kampus maupun kegiatan-kegiatan semacam ini. Kegiatan ini juga penting sekali, terutama peringatan Isra Mi'raj yang merupakan satu peristiwa penting dalam perjalanan umat Islam dan perjalanan Rasulullah. Dan ini salah satu yang menjadi juga agenda atau kegiatan resmi kenegaraan yang dilaksanakan secara resmi oleh pemerintah Indonesia di Istana pada setiap tahun. Dan tentu saja kita di KJRI, di manapun tentu saja memperingati dan mengambil hikmah yang luar biasa penting bagi kita semua. Sekaligus juga menunjukkan, memperkuat rasa keimanan kita, mengingat peristiwa Isra Mi'raj, bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus juga membuka wawasan kita tidak terbelenggu dari ilmu pengetahuan yang sempit, yang terbatas, yang kadang-kadang sangat terbatas pemahamannya. Dengan kita memahami kekuasaan Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka rasa keimanan dan juga wawasan pemahaman kita dan keilmuan kita akan semakin meningkat. Dan lebih mulia lagi, kegiatan ini juga berkaitan dengan bulan suci Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Tentu saja kegiatan ini sangat mulia dan sangat baik sekali untuk kita ambil hikmah dan manfaatnya. Terima kasih yang tiada terhingga, Ustadz Mohayat Ali, Syukran jazilan atas tausiah dan juga doanya nanti yang akan kita simak bersama dan kita teladani bersama. Dan intinya kepada seluruh mahasiswa UT Pokjar Johor, saya selalu menyampaikan, teruslah berusaha, teruslah bekerja, dan teruslah berikhtiar untuk kemajuan, untuk peningkatan kapasitas diri, dan pada akhirnya dapat memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, tidak saja pada diri sendiri, tapi pada keluarga, pada bangsa dan negara, pada kita semua, seluruh bangsa Indonesia. Demikian, sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan. Dan terima kasih banyak atas kesempatan, kehadiran, dan juga partisipasi dari rekan-rekan semua yang pada sore hari ini telah hadir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi sambutan dari Bapak Sunarko selaku Konsul Jenderal Republik Indonesia. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya dalam memberikan sambutan pada acara sore hari ini. Pada Bapak Sunarko, dengan hormat kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Baiklah, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada semua hadirin, mohon menghidupkan kameranya. Sekali lagi kepada semua hadirin, silakan menghidupkan kameranya.
Baik, mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. Satu, dua, tiga. Terima kasih kesempatannya. Mohon izin dan mohon pamit Ustadz Mahayat Ali. Kami mengikuti dalam perjalanan karena masih dijadwalkan untuk ke rumah sakit. Pak Dame, salam hormat kami dan teman-teman semua. Kami akan terus mengikuti dalam perjalanan ke rumah sakit untuk swab tes PCR kembali setelah masa karantina. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih Bapak. Kasih. Saya juga begitu ya Pak Ustadz, mohon undur diri, nanti saya mengikuti juga dari perjalanan. Terima kasih, salam untuk teman-teman semua ya, sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Konsul Jenderal Sunarko, dipersilakan meninggalkan acara demi melanjutkan pelayanan. Kami ucapkan terima kasih atas atensi, pengayoman, dan segala dukungan kepada Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Saatnya kita beranjak ke acara inti yang akan diisi dengan ceramah agama seputar Isra Mi'raj dan penyambutan bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahayat Ali. Kepada Ustadz Mahayat Ali, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Segenap keluarga besar Universitas Terbuka Mahasiswa Luar Negeri Pokjar Johor Malaysia yang sama kita hormati Bapak Komjen Republik Indonesia, Bapak Pengurus Pusat Mahasiswa Luar Negeri, dan semuanya termasuk Ketua Bapak Mas Daru ya. Saya ucapkan dan saya sampaikan dengan sebuah pertanyaan, gimana kabarnya semua? Suara saya terdengar jelas insya Allah ya. Baik. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kita karunia. Baik dari mulai tubuh yang sehat, lahir batin afiat. Andai pun kita tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki siapa-siapa, tak punya pasangan hidup, tak punya keturunan, nggak punya orang tua, nggak punya mertua, nggak punya kerabat, nggak punya tetangga, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, nggak punya apa-apa, kecuali tubuh kita saja, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tetap harus bersyukur kepada Allah. Apatah lagi kita memiliki semua yang tadi disebutkan, sedikit banyak kecil besarnya, tinggal syukurnya kepada Allah. Karena dunia ini diantaranya juga adalah bentuk daripada ujian. Dunia darul imtihan, dunia ladang ujian, banyak karunia dan nikmat yang sudah kita terima.
sesekali kita bingung, sesekali kita gelisah, sebuah hal yang wajar. Yang penting kita tidak lupa bahwa tujuan hidup adalah terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semua, kawan-kawan mahasiswa yang dirahmati Allah. Dalam tema kita kali ini adalah memperingati Isra dan Mi'raj dalam rangka memperkuat semangat kita menyambut bulan suci Ramadan. Kita akan kilas balik ke belakang bahwa dalam surah Az-Zariyat ayat 56 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kuciptakan manusia kecuali hanya untuk taat sujud di hadapanku. Kalau boleh diterjemahkan dengan bahasa bebas adalah, hai kalian manusia, kata Allah, kuhidupkan, kemudian dihamparkan di permukaan bumiku, tujuannya satu, yaitu beribadah kepadaku. Tapi karena sebab aku adalah Tuhan yang maha bijaksana, pengasih, penyayang, dan maha adil, aku tidak ingin dalam penghambaan ibadah kalian sedang mengabdi kepadaku, kalian bingung, gelisah, galau, resah, berduka, menderita. Maka dalam penghambaan kalian hidup di dunia, kuberikan kalian kebutuhan hidup. Diberikan keperluan dan perlengkapan kehidupan. Apa yang tadi disebutkan, pangkat, jabatan, rezeki yang banyak, pasangan hidup, keturunan. Tapi jangan lupa tujuan utama adalah beribadah kepadaku. Dari 24 jam kita hidup, Allah hanya minta beberapa saat saja kita untuk lapor kepada Allah. Maka beragama adalah bentuk sebagai penjagaan dan benteng. Seperti halnya kita berjalan, kiri kanan ada rambu-rambu dan batas jalan. Ketika kita berada dalam pekarangan, seperti ada pagar-pagar yang membatasi dan memberi jarak agar kita tahu ketika kita bergerak ke kanan ke kiri pun tidak keluar daripada garis-garis yang sudah ditentukan. Demikian juga agama, terutama tiangnya yaitu sholat. Dalam hadis disebutkan, as-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomaddin, faman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang melaksanakannya, maka dia mendirikan agama pada dirinya dan agama pada umumnya. Dan siapa yang tidak mengerjakan bahkan meninggalkannya, maka sungguh dia menghancurkan agama, iman pada dirinya, juga agama secara umumnya. Maka kalau ibadah yang lain seperti zakat, cukuplah lewat malaikat Jibril. Ibadah puasa cukuplah dengan wahyu lewat Jibril. Ibadah haji, perintah sedekah. Tapi sholat itu berat. Karena sebab berat tidak cukup melalui wahyu dari Jibril kepada Rasulullah, tapi langsung nabinya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau tidak kurangnya sekitar 1 tahun sebelum hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi tinggal di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Menuju tahun ke-7, ke-8 luar biasa penderitaan Nabi sampai masuk di tahun Amul Huzn. Apa itu Amul Huzn? Tahun kesedihan Nabi. Ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Enggak lama di tahun yang sama ditinggal oleh Siti Khadijah, istri yang tercinta. Sekaligus dalam rangka menghibur Rasulullah karena ditinggalkan 2 orang hebat dalam hidupnya, maka dalam menurunkan perintah sholat tidak cukup. Harus Rasulullah yang naik. Terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Secara etimologi Isra adalah diperjalankannya di malam hari. Secara etimologi Mi'raj adalah dinaikannya Rasulullah ya dari bumi sampai ke Sidrah Al-Muntaha.
Maka makna Isra Mi'raj secara terminologi adalah diperjalankannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik sampai ke Sidrah Al-Muntaha untuk menerima perintah sholat. Jadi sholat itu bukan oleh-oleh. Kita sering dengar, apa oleh-oleh Isra Mi'raj Nabi? Sholat. Kalau oleh-oleh, ya kawan-kawan dikasih oleh-oleh, bisa dimakan, juga bisa kita kasih lagi ke orang lain. Tapi sholat memang perintah. Bahkan saking beratnya, sampai tidak cukup Nabi hanya mendengar wahyu melalui malaikat Jibril, Rasulullahnya yang diminta menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, namanya Isra, naik melewati langit. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur disebutkan bahwa langit pertama itu tercipta dari awan. Langit kedua tercipta dari besi. Langit ketiga tercipta dari marmer, langit keempat tercipta dari perunggu, langit kelima tercipta dari perak, langit keenam tercipta dari emas, langit ketujuh tercipta dari intan, mutiara, yakut merah. Kemudian di atasnya ada banyak planet dan bintang yang tergabung dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti jumlahnya tidak 1 jutaan tergabung dalam galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda jumlahnya tidak 1 puluhan juta. Itulah lautan cahaya. Ya, penjaganya adalah malaikat Maitaurus. Kemudian sampailah Rasulullah diajak masuk ke 8 gerbang surga, masuk ke 7 gerbang neraka, sampai di Sidrah Al-Muntaha. Kemudian malaikat Jibril mempersilakan Rasulullah untuk melanjutkan perjalanan bertemu Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Rasulullah, Jibril, dari mulai di Masjidil Haram kau temani aku. Kemudian keliling di bawah, di atas, kau terus iringi aku. Mengapa kau tinggalkan aku sendirian? Lama kemudian Jibril menjawab, 1 jengkal saja aku bergeser dari tempatku, hangus, luluh lantah, tak sanggup tubuhku. Hanya engkau yang dipersilakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat Sidrah Al-Muntaha ini dikenal dengan bahasa umumnya adalah pohon teratai raksasa. Tetapi Rasulullah tidak bertemu dengan Allah tepat pada kalimat Sidrah Al-Muntaha. Tetapi Allah lah yang menemui Rasulullah. Karena Rasulullah sudah menjelaskan, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tidak bertempat, tidak berwaktu. Keberadaan Allah tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Jangankan kita dengan Allah, bahkan kita dengan alam akhirat, dengan alam barzah, dengan alam ruh saja, kita terpaut jauh. Contoh, Nabi Adam tinggal di dalam surga, kawan-kawan, itu kurang lebih setengah jam saja. Waktu di alam barzah. Kemudian dalam kitab-kitab ini disebutkan bahwa setengah jam waktu dalam surga itu kurang lebih 40 tahun. Karena 1 hari di sana 1000 tahun ukuran waktu di dunia. 1 hari di sana 1000 tahun di dunia. Setengah jam di sana 40 tahun waktu dunia. Nah, Allah bertemu dan menemui baginda Rasulullah. Apa yang diucapkan Nabi saat bertemu dengan Allah? Kalimat yang sering kita baca setiap saat kita sujud, kita sholat, kita tahiyat. Apa ucapan Nabi? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Rasulullah ketemu dengan Allah kemudian berucap, segala penghormatan, segala kebahagiaan, segala keselamatan, segala syafaat, rahmat dan berkah hanya milik engkau, duhai wahai Allah Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluh. Allah dikasih hormat sama kekasihnya, dijawab dengan salam indah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi engkau, keindahan bagimu, kebahagiaan, berkah, rahmat untukmu wahai ayang embengku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikasih hormat sama Allah, nggak lupa diri. Tidak lupa kepada kita.
Nabi jawab, ya Allah, jangan hanya aku yang dikasih selamat, jangan hanya aku yang dikasih syafaat, jangan hanya aku yang dikasih rahmat dan berkah. Oh, umat-umatku yang ada di universitas terbuka, Pokjar, Johor, Malaysia, mereka juga banyak yang soleh. Umatmu di Indonesia, umatmu di Malaysia, umatmu di bumimu, mereka juga banyak yang bertakwa. Jangan hanya aku yang dikasih rahmat dan berkah. Jangan hanya aku yang dikasih syafaat, wahai Allah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan ucapan yang baik. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadilah obrolan, chit-chat antara Nabi dan Allah, bacaan dalam sholat kita. Alhamdulillah. Maka sepertinya setahun sekali menjelang bulan puasa, kita memperingati Isra Mi'raj dan menyambut Ramadan. Hakikatnya buat kita yang sholat sehari minimal 5 waktu, maka hakikatnya kita melaksanakan Isra dan Mi'raj sehari minimal 5 kali. Karena di dalam sholat ada peristiwa besar, Nabi bertemu dengan Allah di tempatnya Rasulullah yang sudah ditentukan dalam rangka menerima perintah sholat 5 waktu. Kalau tadi disebutkan oleh Bapak Pardamaian, awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu karena sebab ada permintaan dispensasi dan rukhsah dari Nabi Musa kepada Rasulullah. Umatmu nggak bakalan kuat ya Rasulullah. Umatmu nggak bakalan kuat ya Muhammad. Dari 50, 45, 45, 40, 40, 35, 35, 30 sampai ke 5 waktu masih dibilang nggak kuat juga. Umatmu nggak akan sanggup. Apa jawaban Rasulullah? Biarlah aku nanti yang akan berjuang luar biasa, memberikan pemahaman, berjuang untuk bisa membawa mereka kepada rahmat dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ke 50, 5 waktu saja kita luar biasa. Banyak yang tertinggal. Tak terbayang ketika sehari 50 waktu baru selesai salam sudah azan lagi. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang harus kita catat dan ingat. Bukan tentang 50 atau 5 waktunya. Tapi bagaimana kita memperbaiki kualitas ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memasuki kemarin di bulan Rajab, kita kenal dengan kalimat bertakholli, mengosongkan dosa kepada Allah. Kita kenal dan kita hafal dengan istighfar bulan Rajab. Rabbik firli warhamni wa tub alayya. Bisa diikuti sama kawan-kawan. Rabbik firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, dan terimalah taubatku. Karena di bulan Rajab kita kemarin itu mengosongkan dosa kepada Allah. Dosa setahun. Jangankan setahun. Baru pagi Idul Fitri saja kita selesai sholat Id. Kemudian gak lama selesai makan ketupat, pakai baju baru, berkunjung saudara, ketemu saudara, baru setengah jam, udah mulai berdosa lagi. Betul apa tidak kira-kira? Ada saudara pakai baju kerudung sama gamisnya nggak matching, mulut kita usil. Kok kerudung sama bajunya warnanya nggak matching? Ya, ini udah dosa lagi. Ya, ada orang kurus, bajunya ketat. Ngomong lagi, Masya Allah itu orang kok kayak tiang listrik. Ada lagi datang, orangnya gemuk. Ya, bajunya lagi rapat, ketat. Ngomong lagi, Masya Allah tuh orang kayak buntelan angin. Nah, mulut ini. Makanya kemarin di bulan Rajab itu kita beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apalagi kalau hafal, Rabbik firli. Ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku, jangan kau tinggalkan diriku, jangankan engkau, aku ditinggal kekasihku, merana menderita, gegana gelisah galau merana, andilo antara dilema dan galau, apalagi ditinggalkan oleh engkau yang menciptakan semesta alam. Ya. Warhamni saya, watub alayya, jadikan setiap istighfar, doa-doa itu adalah bentuk taubatan nasuha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru semenit sudah berdosa. Maka karena itu PR kita masuk di bulan Sya'ban kita bertahalli.
Dosa kepada Allah kemarin bulan Rajab selesai dengan terus memperbaiki ibadah sholat. Masuk bulan ini Syaban. Bertahalli mengosongkan kesalahan sesama manusia. Dosa kita banyak, setinggi gunung, sedalam lautan, seluas samudra. Selama bertahun-tahun kita maksiat kepada Allah. Menghadap sekali. 5 menit nangis merongrong, ya Allah ampuni aku, maafkan aku. Jadikan doaku taubatan nasuha. Maka murka Allah rontok berganti dengan kasih sayangnya. Tapi ketika kita punya salah satu kali kepada manusia, meskipun kita umroh tiap tahun, sholat setiap saat, zikir setiap waktu, sekali punya masalah dengan manusia. Yang tentunya karena sebab kezoliman kita, bukan karena ketidaksengajaan. Apa kata Allah ketika kita minta maaf? Ya Allah ampuni aku ya Allah. Tar dulu. Hai fulan, nanti dulu. Kau masih bermasalah dengan si fulan. Kau bermasalah dengan si A, kau masalah dengan si B. Selesaikan dulu urusanmu dengan mereka. Baru kembali kau datang menghadapku lagi. Maka dengan acara Targhib Ramadan, memperingati Isra Mi'raj, kemudian berhadapan dengan bulan suci Ramadan, adanya di bulan Syaban, sekaligus kita saling bermaaf-maafan. Tidak hanya tangan yang berjabatan, tapi hatinya ikut. Saat ini kita terbatas, tangannya tidak berjabatan, wajahnya tidak bertemu, tidak berkait rasa, bersambung hati, tetapi jiwa kita paham karena sebab hidayah Allah bahwa saling memaafkan adalah bentuk kasih sayang Allah. Dalam hadis disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saling pecinta, penyayang akan dikasih sayangi oleh yang maha pengasih, maha penyayang. Maka sayangi siapa-siapa yang di bumi, akan sayang kepadamu siapa-siapa yang di langit. Termasuk acara kali ini dalam tausiah, kita saling mencintai, menjaga amanah Allah, yaitu makhluk, dijaga hatinya dengan saling memaafkan. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufirallahu ma qabla ayatafarraqa. Tidaklah seorang muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah berjabat tangan ataupun tanpa berjabatan tangan, tapi hatinya saling memberi maaf dan meminta maaf, ikhlas lillah, mencari ridha Allah, tidaklah kecuali Allah akan merontokkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari tempatnya. Subhanallah. Insya Allah kita saling memaafkan dengan teman-teman di rumah, teman-teman di tempat kita belajar, kawan-kawan di tempat kita bekerja. Ikhlas karena Allah, insya Allah kita mampu bertahalli, mengosongkan dosa. Setelah kosong dosa kepada Allah, kosong kesalahan kepada sesama manusia. Persiapan apa? Agar nanti di bulan Ramadan kita mampu bertajalli. Takholli di bulan Rajab. Tahalli di bulan Syaban. Tajalli di bulan Ramadan. Yaitu menampakkan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Maka banyak pengajian di Majlis Ta'lim ditutup sementara. Namanya seperti tawakufan, wukuf ta'lim. Itu hanya kisah dan nama saja. Hakikatnya dalam rangka supaya fokus di bulan Ramadan, kita mengkaji diri, bercinta dengan Allah, memperbanyak waktu bangun di sepertiga malam. Bahkan tidurnya kita jadi ibadah. Tidur yang bagaimana yang bisa jadi ibadah? Tidur yang karena sebab kelelahan beribadah. Bukan tidur yang setelah sahur, kemudian sholat subuh, tidur, bangun-bangun jelang maghrib menuju bedung. Ya. Jadi ibadah, kelelahan karena sebab ibadah. Kelelahan tadarusan, lelah karena sebab bangun malam, lelah karena sebab dia ada kajian duha, lelah karena sebab selesai kita habis hataman, kemudian tertidur. Tidurnya itu dianggap apa sebelumnya? Sebelumnya sedang sholat, maka dianggap tidurnya sholat. Sebelumnya sedang baca Quran, maka tidurnya dianggap sedang baca Quran. Kalau tidak tidur, dia mungkin terus baca Quran. Kalau nggak tidur, dia terus sedang sholat. Maka ini luar biasa. Ibadah wajibnya, pahalanya dilipat gandakan 70 kali. Ibadah sunnahnya di bulan Ramadan dicatat dengan pahala ibadah wajib. Maka menuju Ramadan ini harus ada persiapan iman,
persiapan mental untuk bisa fokus selama 1 bulan kita beribadah dengan baik. Karena urusan kepada Allah sudah minta maaf di bulan Rajab, kepada manusia sudah selesai di bulan Sa'ban. 1 bulan full kita bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam sholat dan Qur'annya. Fa idza aradtu an ukallima rabbi fadkhultus shalah. Wa idza aradtu an yukallimani rabbi faqratul Qur'an. Kalau aku ingin bercinta dengan Allah, aku sholat. Kalau aku ingin Allah yang mengajak aku bercinta, berkomunikasi, aku membaca Al-Qur'an. Maka kawan-kawan sekalian dirahmati Allah, 1 bulan ini adalah bulan kebahagiaan. Bulan yang seluruh para nabi ini kepada umat Nabi Muhammad, yaitu kita semua. Kita ingat cerita ketika Nabi Musa tanya kepada Allah, "Ya Allah, adakah manusia di dunia yang lebih beruntung dari aku?" Kita pahami Nabi Musa itu tegap, kokoh, gagah, hanya agak sedikit cadel, tetapi mukjizatnya adalah kalimullah. Satu-satunya nabi yang langsung bisa ngobrol dengan Allah. Nggak ada manusia lain, nggak ada nabi yang lain. Ya, kecuali dalam Isra Mi'raj, Rasulullah pun dalam teknis dan prinsip yang tertentu. Ya. Ini sangat luar biasa. Ditanya, "Ya Allah, adakah orang yang lebih beruntung dari aku?" Ada. Adakah orang yang lebih keren dari aku? Ada. Adakah orang yang kelebihannya, hidupnya, fasilitasnya lebih daripada aku? Jawaban Allah, ada. Nabi Musa bertanya, siapa mereka? Ketahuilah wahai Musa, nanti di akhir zaman ada seorang nabi, penutup para nabi dan rasul sebelumnya. Ada kelompok manusia yang menjadi umatnya. Selama mereka hidup, ada 1 waktu dari 1 tahun. Dari 12 bulan, ada 1 bulan. Yang di bulan itu, ketika umatnya bergumam, belum berdoa. Air mata dan tangisnya belum bergulir karena munajat dan permintaan harapan doanya. Apalagi dalam doa dan sujudnya, semua doa-doa mereka aku kabulkan siang dan malam, dari pagi sampai petang. Doa mereka mustajab, aku kabulkan selama 1 bulan penuh. Bulan itu bernama bulan Ramadan. Nabi Musa mendengar Allah menjawab gini, kemudian tersungkur sambil menangis. Ya Allah, beruntungnya mereka umat di akhir zaman itu. Beruntungnya mereka karena sebab Ramadan. Tak bisakah dalam masa kenabianku memiliki bulan dan hari dan waktu yang terbaik itu. Yang mereka, jangan kata nabinya, umatnya saja bergumam sudah menjadi doa, apalagi doanya. Beruntunglah mereka. Nabi Musa kemudian menangis. Bahkan dalam tangis Nabi Musa berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin. Kalau memang beruntungnya mahasiswa Pokjar Johor Malaysia ya Allah. Kalau memang beruntungnya mahasiswa Indonesia dan Malaysia ya Allah. Kalau beruntungnya umat akhir zaman itu ya Allah. Karena sebab adanya Ramadan. Mustajab berkah rahmat sahabatnya Ramadan. Faja'alni min ummati Muhammad. Maka jadikan aku salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa yang punya kelebihan bisa ngobrol langsung dengan Allah saja, pengen jadi umat Nabi Muhammad, maka bagaimana dengan kita? Harus lebih bersyukur kepada Allah, memiliki bulan Rajab yang ada Isra Mi'rajnya sebagai mukjizat ketiga, yang memiliki Al-Quran sebagai mukjizat unggulan Nabi Muhammad, bahkan memiliki bulan suci Ramadan yang kalau ketemu salah satunya, yaitu malam Qadar, sama dengan beribadah selama 83 tahun. Subhanallah. Saya tanya kawan-kawan, pernah nggak sholat ya, sampai 83 tahun? Ya, jangankan sholatnya, umurnya saja belum tentu nyampe. Tapi cukup dengan 1 malam kita dapatkan malam Qadar itu seperti beribadah 83 tahun. Kita jangankan ibadah 83 tahun. Sholat tarawih saja masih mencari imam yang kecepatannya 400 km per jam. Jeng kemana?
mau ke musola yang sana. Loh, biasanya di sebelah sana, di sana imamnya lama, di sini imamnya 500 km. Wah, pindah. Namanya tarling, terawih keliling. Nah, tapi dengan satu malam qadar, kita seolah ibadah 83 tahun. Belum lagi kalau kita sebagai istri masakin sahur, ya, maka seolah kita memberikan pada suami luar biasa kalau umrohnya. Ya, maka kawan-kawan sekalian, persiapan iman dan mental. Sholatnya dilatih di bulan Rajab dengan Isra Mi'rajnya, di bulan Sa'bannya kita sudah tidak ada lagi marah kepada manusia. Ya, di bulan Ramadan nanti besok sudah mulai dari sore, kemudian tarawih, dan 1 bulan ke depan yang disiapkan adalah iman dan takwa. Ya, jangan seperti ucapan satu orang ibu, Ustadz, alhamdulillah bulan puasa besok saya sudah siap. Apa yang ibu siapkan? Jadwal sholat, jadwal khataman, tadarusan, bukan Ustadz. Menu buka puasa dan menu sahur. Padahal itu nggak harus disiapin. Kita ibu-ibu tuh paling rajin. Wanita itu cepat. Masak setengah jam selesai. Ya, bahkan sudah COD. Ya, online, pesan makanan selesai. Tapi yang mahal adalah mempersiapkan iman karena ujiannya berat. Ya, hawanya panas. Sebab orang kalau menahan lapar tuh emosinya banyak. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Ya, Isra Mi'raj kita, peringatannya masuk Sya'ban dan Ramadan ini. Kita berharap beberapa hari ke depan bulan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin. Ya Rabbal Amin. 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 Salam. Siapa yang bisa menjaga dosa di hari Jumat, maka dia akan mampu menjaga dosa di hari yang lain. Siapa yang mampu menjaga dosa di bulan Ramadan, maka dia akan mampu menjaga dosa di bulan yang lain. Siapa yang tidak mampu menjaga dosa di hari Jumat, maka dia akan mampu berdosa di hari yang lain. Dan siapa-siapa yang mampu berdosa di bulan Ramadan, dia akan mudah sekali berdosa di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan kita disehatkan badannya, diberikan kualitas yang terbaik, dan dilimpahkan, ya, berkahkan, berlipat ganda rezeki untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Pengatur acara, saya nanti ada doa lagi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Muhai Atali atas ceramah yang disampaikan. Syabas kepada para hadirin hadirat yang dirahmati sekalian atas perhatian yang diberikan sepanjang berlangsungnya sesi ceramah agama tadi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah, karunia, dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada seluruh peserta dan hadirin yang ada di dalam forum ini. Silakan yang ingin bertanya, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Silakan. Baiklah, kepada seluruh partisipan, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan. Mungkin Bapak Marsam. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini hubungannya dengan puasa bulan Ramadan, di mana ada sebagian teman-teman yang PNI yang bekerja di Malaysia. Kemudian setelah bekerja di sini,
kebanyakan atau sebagian itu tidak melaksanakan yang namanya puasa bulan Ramadan. Sehingga kebanyakan itu diganti dengan mood. Mestinya kan harus wajib diganti puasanya di bulan-bulan yang lain seperti yang ada dalam ayat Al-Baqarah surat 185 tadi. Tapi ada sebagian teman-teman di sini diganti dengan mood. Itu menurut Ustadz, apa yang harus saya bagi pencerahan kepada teman-teman tersebut? Baik. Terkadang kita sendiri mau menegurnya dengan kita dah tahu sedikit-sedikit, insya Allah, tapi mau menegurnya kadang-kadang rasa segan, rasa itu sebenarnya. Macam mana Ustadz itu? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis disebutkan al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu bergantung kepada kepayahan. Semakin payah beribadah, semakin besar pahalanya di hadapan Allah. Semakin kita mengalami tersyok-syok berdarah-darah dalam taat, semakin besar ganjaran pahalanya di hadapan Allah. Jadi bukan tentang masalah sebagai kulikah dia, aparatkah, kerja beratkah. Karena pada hakikatnya kita juga kalau bicara lelah, letih, dibanding nikmatnya masih banyak nikmat ketimbang ketika perintah puasa itu turun di zaman baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Kendaraan saat ini di mana-mana, motor, mobil, fasilitas umum, kemudian juga makanan di warung banyak. Sekarang cukup dengan telepon. Dulu kemana-mana jauh. Kalau punya onta, punya kuda, punya keledai, berjalan. Dan perintah puasa itu turun kepada mereka yang mungkin tidak hanya yang di bawah, pembesarnya sendiri pun mereka payah-payah. Orang kayanya payah, tapi turun tetap mereka lakukan puasa itu, bahkan menyambut dengan bahagia. Kita ini orang Indonesia, bahkan mungkin sekitarnya Asia, bahkan mungkin di belahan dunia yang sekarang di zaman ini, melihat bahwa kalau sudah payah, sudahlah, apalagi dalam perjalanan. Ya dikit-dikit karena sebuah perjalanan batal. Dulu perjalanan Mekah Madinah sebulan penuh itu payah-payah dibolehin lah. Ya, kemudian diganti di hari yang lain. Sekarang kita Mekah Madinah itu kan panjang tuh kan, berapa ratus kilometer, kurang lebih mungkin 600 kilometer lah, seperti Jakarta arah ke Semarang. Ya. Nah, kita Jakarta Surabaya lebih panjang daripada Jakarta Mekah dan Madinah. Tapi waktunya hanya 1 jam nggak payah. Sekarang pergi dari Jakarta Semarang hanya karena sebab ada fasilitas sudah batal. Memang boleh, tapi jangan pernah berharap pahala sama. Ya, karena mengganti puasa setelah Id, ya di bulan Syawal, meskipun tertutupi, tapi jangan pernah berharap derajat puasanya ketika berada di bulan Ramadan akan sama dengan puasa di luar Ramadan. Yang mahal kan adalah derajat waktunya. Seperti kita sholat zuhur hari ini pasti berbeda kualitas derajatnya dengan sholat zuhur hari kemarin. Besok juga pasti lebih berbeda kualitas derajat dari hari ini. Maka setiap waktu, setiap poin daripada hari-harinya dalam ibadah puasa itu berbeda. Nah, untuk memberitahu kepada mereka, terkadang kalau kita kasih tahu, orang sekarang ini lebih mudah tersinggung. Kemudian sampai ustadznya dibilang, ustadz ini sok alim, ustadz urus aja diri sendiri. Kan setiap orang juga nggak tahu ujung hidupnya lebih baik yang mana. Lah kalau bisa lagi disampaikan demikian, kami aja nggak jelas gimana mereka yang sebagai umat. Jadi kita cukup dengan pendekatan iman. Kalaupun tadi seperti membayar mood, ya lihatlah dalam Al-Quran itu, pertama yang ditanamkan adalah iman dan takwa. Bahwa payah-payah bagaimana mereka, bahwa setiap yang kita lakukan itu adalah ditatap oleh Allah. Sholat masih bisa ria.
Dilihat, Allahu Akbar, khusyuk. Mertua lewat, Bismillahirrahmanirrahim, udah kencengin suaranya. Bisa ria. Haji apalagi. Ya berangkat satu orang yang ngantar satu kampung. Pulang dipanggil Pak Haji. Kalau nggak dipanggil Pak Haji, marah. Bisa ria. Zakat, sedekah bisa ria. Puasa susah ria. Karena Allah sebutkan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu khusus buat aku dan aku sendiri yang akan memberi pahala. Jadi sayang kalau ternyata gara-gara lelah, capek itu nggak puasa. Maka kasih tahulah khotibun nas ala qadri ukulihim, berbicara kepada orang sesuai dengan kadarnya. Ada 5 orang yang nggak puasa, 5 orang kan beda-beda kualitas imannya. Nah kita sebagai guru, sebagai ustadz mungkin kita harus pinter. Yang satu diajak apa dulu, jangan dipukul rata, nanti semua bisa mental. Ya. Yang terpenting adalah kita ngasih tahu dengan cara yang baik. Bicara hidayah itu urusan Allah. Yang penting kita sampaikan dengan alat. Dan tidak boleh menghujat. Kamu neraka ya. Selama dia hidup, dia masih punya potensi menerima petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan gak ada yang tahu ujung hidup itu akan lebih baik siapa. Yang penting kita beritahu, kita nasihati mereka. Mudah-mudahan jadi pahala. Kalau dalam syair disebutkan wa maladzatu illa ba'da ta'bi, tidaklah kenikmatan didapat kecuali setelah bersusah payah. Kita nunggu lapar, terus tahan lapar, lapar mata juga. Semua dibeli pas buka puasa, minum segelas es dan semangkok kolak. Lapar hilang, berganti sudah kenyang. Kasih tahu kenikmatannya berbeda. Ya, farhatani, ya 2 kebahagiaan. Lisoim bagi orang puasa, farhatun indal iftar, kebahagiaan ketika berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbi, yaitu kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasihlah hadis-hadis, kalimat-kalimat yang bisa menunjukkan mereka supaya mereka bisa bertahan. Jangan karena sebab saya kuli, saya capek, panas segala macam, kemudian mudah dan gak cukup diganti dengan mood. Kalaupun diganti dengan puasa lagi di bulan yang lain, hari yang lain, tetap tidak akan bisa menyaingi, menyamai derajat puasa dengan hari-hari puasa di bulan suci Ramadan. Demikian. Oke, terima kasih Ustadz. Ya Allah. Barakallah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Marsam dan terima kasih juga atas jawabannya dari Ustadz Muhai Atali. Kita masih ada waktu 5 menit untuk dalam sesi tanya jawab ini. Mungkin ada hadirin sekalian lagi yang ingin bertanya? Itu Binti Ayu Masna ya? Iya Kak. Oke. Silakan. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya menyatakan sebuah pertanyaan. Saya mau tanya, saya kan kerjanya di kilang. Habis itu setiap rehat tuh kadang 15 menit, 10 menit gitu kan. Bagaimana hukum daripada sholat yang terlalu sering dikodok, Ustaz? Baik, terima kasih. Ya. Ya, baik. Saya langsung jawab ya buat Master of Ceremony. Tidak ada sholat kodok, ya, yang ada yang jamaah. Puasa boleh diniatkan. Kalau saya nggak puasa, seperti tadi Bang Masam bilang, nggak puasa hari ini ya puasa besok, nggak puasa bulan ini, puasa bulan depan. Jadi kalau mengkodo puasa itu bisa diniatkan karena satu sakit dalam perjalanan atau payah lah. Ya. Tapi sholat itu ya, tidak ada diniatkan untuk mengkodo. Apabila dalam hari ini, detik ini, saya nggak bisa kodo aja, ya nggak bisa. Kodo yang dilakukan dalam sholat itu untuk mengganti sholat-sholat yang terdahulu. Kan kita sering dengar, sholat nggak boleh dikodo. Ngapain dikodo? Maksud kalimat itu adalah sholat terdahulu. Waktu kita balik berapa ratus rakaat yang ditinggal, ini dikodo. Ya, harus. Ketika ada seorang muslim kemudian keluar dari Islam di usia 20. Umur 25 tahun, dia masuk lagi.
menjadi muslim, maka dia harus qada sholatnya 5 waktu. Kali 5 tahun, ya 365 kali 5 kali 5 tahun. Sebanyak itu qada. Tapi kalau kita sibuk karena kerja, saya nggak bisa sekarang, ntar aja qada. Nggak boleh. Ya, berupaya gimana caranya supaya bisa sholat saat itu. Ya. Kita menjamak saja, jangankan mengqada. Menjamak saja ada ilmunya. Perjalanan yang baik. Yang kedua harus di atas 81 km. Sittina farsakhon kata Imam Syafi'i. Mungkin dari Jakarta ke Bandung. Ya, atau berbeda kota. Perjalanannya berbeda kota atau di atas 81 kilo, baru kita boleh menjamak qasar, boleh diniatkan di awal kalau ingin jamak takhir, ya, atau jamak takdim di awal atau di akhir kita boleh. Tapi untuk qada nggak bisa. Sekarang zuhur, kemudian asar nih dari sebelum masuk sampai maghrib nggak ada waktu kecuali memang kerjaan. Saya nanti asarnya qada aja, tidak boleh. Ya, haram melakukan demikian, harus dilakukan. Gimana caranya? Payah-payah. Kalau lagi kendaraan, gimana caranya supaya bisa sholat dengan cara di kendaraan? Kalau sedang kerja, gimana caranya supaya melakukan sholat ketika sedang melaksanakan itu? Kalau kita tidak memiliki hal-hal tertentu. Jadi terutama buat mungkin ya perempuan, kalau sedang acara kondangan, arisan, atau sedang walimah, resepsi, karena mungkin bedak sayang dari yang masang gitu, ya kalau misalnya wudhu habis Ustaz luntur, sehingga nanti qada aja sholatnya dari zuhur, asar, maghrib, isya diqada ke malam. Nah, ini banyak pemahaman yang salah, ya, sehingga menggampangkan atau tasahul, menggampangkan nilai ibadah, padahal bisa diatur. Contoh dandan pertama, ya, kemudian zuhur, ya, kemudian habis sholat zuhur, bolehlah dandan yang kedua, misalnya sore setelah asar jam 4:30. Ya, kemudian sebelum itu wudhu. Nah, wudhunya untuk maghrib. Maghrib, isya, setelah itu silakan batal. Ya, selesai sholat maghrib, isya bisa dilakukan agak malam gitu. Jadi bisa diakal, bisa diatur, ya. Yang penting caranya gimana tidak ditinggalkan karena sebab disengaja. Ya. Kawan-kawan saya banyak juga di Hong Kong, saya sudah 65 kali ke Hong Kong. Mereka mengadunya sama karena tuannya, majikannya ya tidak memberi waktu, bahkan saya sholat di depan Tuhannya mereka. Bisa diakali lah. Ya, yang penting yang dikuatkan bukan cara sholatnya, yaitu bagaimana kita butuh kepada sujud, butuh kepada laporan kepada Allah. Karena anak buah rajin bagaimanapun, kalau kerjaannya nggak laporan dia, nggak bilang sama atasannya, maka atasannya akan nyangka dia tidur. Jadi laporan itu butuh. Bos, saya sudah selesaikan. Oh ya siap. Bos akan lihat. Karena bos kan nggak ngelihat dari jauh kecuali dengan berhadapan. Misi ini bagus nih, alhamdulillah kerja juga laporan juga. Tapi Allah tanpa harus kita laporan dengan bicara, Allah lihat bagaimana yang kita lakukan. Maka sholat adalah bentuk laporan kita, payah-payah. Semakin payah kita ngerjain sholat, dihalangi, dijegal, dikasih rintangan. Tapi kita berupaya untuk bisa sujud ya, dengan cara apapun. Yang penting rukunnya terpenuhi, insya Allah pahalanya lebih besar ketimbang mereka yang sholat di masjid. Terutama buat perempuan yang mungkin jadi tenaga kerja di luar sana, pahalanya bertumpuk-tumpuk lah. Ya, demi menjadi tulang punggung, kemudian juga jauh dari keluarga atau segala macamnya. Ya, maka bersyukur. Yang penting jangan pernah mengeluh. Itulah makna sabar. Karena sabar adalah hanya mengeluhkan kepahitan hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya. Mengingat atas waktu yang keterbatasan yang telah kita susun, mungkin itu tadi adalah pertanyaan terakhir dan mohon maaf untuk hadirin yang belum berkesempatan dapat bertanya. Hadirin sekalian, sebagai penutup dan penyempurnaan rangkaian acara ini, marilah kita bermohon keberkahan majelis kepada Allah lewat doa, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Muhai Atali. Kami persilakan. Baik.
Untuk kesempurnaan belajar kita tutup dengan doa, dimulai dengan Fatihah. Al-Fatihah 5 quri'ah. Fatihah itu untuk apa dibacanya? Kita baca dengan Fatihah, diniatkan, setelah itu kita berdoa sama-sama. Tundukkan kepala, hadirkan Allah dalam hati. Ala hadiniya wa li kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afanna ya karim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima kasih atas semua karunia, atas semua anugerah yang Kau limpahkan buat kami ya Allah. Ya Allah, sudah melewati kami bulan Rajab, bulan pengampunan-Mu. Maka ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kecil dan besar, dosa terlihat atau tidak, dosa disengaja atau tidak, dosa yang kami tumpuk-tumpuk dan maksiat yang kami lipat-lipat, dosa tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki, dosa mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, mulut, tangan, kaki dengan fungsi-fungsi, dosa meninggalkan sholat ribuan rakaat tak terhitung, rasanya tak sanggup ya Allah, kecuali Kau bimbing kami dan ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami yang telah membesarkan kami, mendidik kami, mengenalkan kami kepada Engkau dan Nabi-Mu. Ampuni dosa mereka kepadamu ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami saat dulu kami masih kecil. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah. Panjang umur dalam taat, berikan kami kesempatan membahagiakan keduanya ya Allah. Ya Allah, buat ayah ibu kami yang telah wafat, ampuni dosa mereka, terima amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, sayangi mereka, muliakan mereka dalam kuburnya. Ya Allah, ampuni dosa kakek nenek kami, paman bibi kami, kakak adik kami, semua yang kami cintai dan mencintai kami ya Allah. Ya Allah, yang kedua, terima amal ibadah kami ya Allah. Saat ini berada di bulan Sya'ban ya Allah. Siapkan hati kami, kokohkan iman Islam dan mental kami untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bahagia rasanya dengan bulan yang penuh dilipat gandakan rezeki, berkah, pahala ya Allah. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam hidup kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk mendapatkan malam qadar-Mu ya Allah. Malam nuzulul Quran, malam yang penuh berkah daripada limpahan rahmat-Mu di malam itu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kesempatan untuk menyelesaikan bulan suci Ramadan dan bertemu dengan hari kemenangan di bulan Syawal nanti. Ya Allah, jangan Kau wafatkan kami sebelum kami memenuhi dan menyempurnakan rukun Islam kami dengan berhaji. Panggil semua yang berdoa sore hari ini ya Allah, dengan umroh, dengan haji. Ya Allah ya Rabbana, panjang umur kami dalam taat, wafat suatu saat nanti setelah kami panjang umur, wafat dalam penutupan yang baik, wafat sedang sholat, wafat sedang sujud, wafat sedang baca Quran, wafat setelah mengenalkan anak-anak kami cinta kepada Engkau dan Nabi-Mu, wafat dengan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula peringatan Isra Mi'raj dan penyambutan bulan suci Ramadan pada sore hari ini. Saya selaku
perwakilan dari seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi